Ton akan bergerak naik dan turun ya. Nah, proses naik turunnya ini mengakibatkan udara yang dari luar itu akan terhisap karena terjadi kevakuman di dalam ruang bakar. Mas Haji, Iya, Pak. pertanyaannya di sini kan ada dua, apa itu namanya ini? Ini katalis ya. Oh iya. Nah, apakah setiap mobil itu memiliki dua katalis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Mas Ardi, ini kegiatan sedang apa nih yang akan dilakukan di bengkel AHA Motor bersama kawan-kawan semua? Ya, jadi kita ini Pak ya, manajemen AHA Motor ini kita pengennya adalah kita memiliki kualitas mekanik yang berpengalaman, kemudian apa itu namanya, mampu bekerja dengan landasan teori yang bagus. Kemudian harapannya adalah nanti hasilnya juga bagus. Sebisa mungkin bisa nih Pak Taufik nih. Trouble-nya ini, maka urutan untuk pengerjaannya apa ya, meskipun secara pengerjaan sebenarnya itu bisa dikerjakan langsung ke titik poinnya, tapi paling enggak dengan seperti ini kan kita tahu urutannya harusnya dikerjakan mana yang lebih prioritas, kemudian nanti mana yang secondary planning dan sebagainya. Seperti itu Pak Topik. Sehingga dengan adanya training seperti ini, kita akan skill kita lebih merata, kemudian juga Sobat AHPedia nanti bisa sedikit banyak mengetahui, ternyata nggak asal ngomong. Ternyata ada landasan teorinya. Dan tiap-tiap mobil memang memiliki landasan teori yang berbeda-beda, tapi paling nggak garis besarnya sama. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita informasikan atau delegasikan ke tim yang ada di AHA Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di training yang kedua ya. Setelah kedua belas. Oh ya. Kemarin kita sudah membahas masalah engine control, meliputi pembacaan wiring, terus pembacaan tegangan, apa itu power supply sama tegangan sinyal, pembacaan warna kabel, terus apa lagi ya, terus tentang sensor ya, sedikit ya. Hari ini kita coba membahas masih seputar engine control system. Nanti teman-teman yang HP-nya sudah diisi dengan SM bisa buka di SML10 ya, di halaman EC15. Itu gimana cara bukanya itu, Mas? Nanti ada di deskripsi. Klik. Sudah? Oh iya, di sini ada sistem diagram atau ilustrasi mesin kontrol ya. Ada throttle, ada muff dan lain sebagainya. Di sini saya coba menjelaskan semampu saya ilustrasinya bagaimana mesin bekerja ya. Kita mulai dari, kita ilustrasikan ini sebagai kita kunci kontak on ya, kunci kontak on, lalu halamannya kepencet. Lalu ini ya, kita putar ke posisi start. Nah, saat itu juga motor starter akan bekerja. Nah, bekerjanya itu memutar flywheel. Nah, flywheel ini menggerakkan atau terhubung dengan crankshaft. Nah, crankshaft ini akan berputar. Nah, putarannya ini nanti akan dibaca oleh crankshaft position sensor atau CKP dalam kurung atau POS ya. Nah, karena putaran itu terhubung dengan timing, rantai timing, hal itu juga maka pembacaan camshaft itu nanti akan dibaca oleh CMP atau camshaft position sensor karena camshaft itu berputar. Nah, putaran inilah yang menyebabkan CKP dan CMP memberikan tegangan sinyal kepada ECU untuk melakukan
tugasnya ya. Nanti seperti menyalakan busi, menyalakan koil untuk menimbulkan pengapian. Nah, saat putaran crankshaft, maka mengakibatkan piston akan bergerak naik dan turun ya. Nah, proses naik turunnya ini mengakibatkan udara yang dari luar itu akan terhisap karena terjadi kevakuman di dalam ruang bakar. Nah, udara yang masuk ini nanti sebelum masuk throttle akan dibaca jumlah atau massanya di mass sensor. Nah, mass sensor ini juga sudah include atau sudah terkoneksi dengan IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Intake Air Temperature Sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi suhu udara yang akan masuk ke dalam saluran intake. Ketika mass sensor membaca jumlah udara, nanti jumlah udara itu atau tegangan sinyalnya akan dikirimkan ke ECM. Lalu udara akan mengalir melalui throttle. Saat kondisi mesin dalam kondisi dingin, nanti akan terjadi ini ya, proses idle control ya. Idle control nanti dikendalikan langsung oleh ECU ya. Jadi kalau posisi normal saat kondisi suhu kerja mesin, di throttle itu akan menutupnya di sini, klepnya tidak bergerak ya, tidak bergerak karena memang di celah klep itu di throttle dan klep itu ada celahnya, jadi udara lewat situ walaupun nggak digas ya, jadi mobil tetap masih bisa hidup. Nah, ketika mesin dingin, throttle nanti akan membuka sesuai dengan perintah dari ECU yang mempunyai fungsi, salah satunya adalah idle control. Nah, lalu udara masuk melalui intake, lalu melewati tumble control valve ya. Di sini tumble control valve fungsinya adalah untuk mengatur mengatur aliran udara atau ya aliran udara yang akan masuk ke ruang bakar sehingga alirannya lebih padat atau kencang ya. Pada saat itu juga karena camshaft ini berputar, pada saat langkah, sebenarnya ada 4 langkah ya yang kita bahas, 4 langkah mesin. Ada hisap, kompresi, usaha, dan buang ya. Pada saat hisap nanti katup intake akan membuka ya, karena memang sudah didesain seperti itu. Jadi ketika piston turun posisi hisap, nanti camshaft akan menekan katup intake sehingga udara bisa masuk ke ruang bakar. Nah, ketika udara masuk ruang bakar, posisi piston sudah di bawah. Nanti karena crankshaft itu berputar, maka piston akan perlahan naik. Nah, proses itulah dinamakan dengan proses kompresi ya. Nanti di ruang bakar ini udara akan dipadatkan. Lalu sebelum sampai titik mati atas, ECU memerintahkan koil dan injektor untuk melakukan penyemprotan bahan bakar dan juga percikan bunga api. Nah, saat terjadi itu sebelum titik mati atas, itu biasanya sudah meledak ya di ruang bakar. Nah, tenaga dorong inilah yang berfungsi untuk menggerakkan piston. Nah, gerakan piston yang maju mundur ini dirubah menjadi gerakan putaran oleh crankshaft. Nah, di sini ada spark plug atau busi, fuel injektor, terus EGR ya. Nah, setelah langkah kompresi dan usaha, maka karena piston tadi meledak bergerak turun karena efek ledakan dari pembakaran, maka putarannya itu
membuat piston kembali naik. Nah, tapi naiknya adalah untuk membuang sisa pembakaran ya. Nah, posisi di sini nanti katup exhaust akan membukanya adalah dengan cara menekan camshaft. Jadi didorong untuk membuka. Nah, ketika itu juga piston akan perlahan naik untuk mendorong gas buang. Nah, gas buang di sini nanti akan melewati exhaust. Di exhaust sendiri nanti ada EGR ya. EGR ada oksigen sensor. Nah, di sini EGR fungsinya adalah untuk mengembalikan gas buang yang mana apabila gas buang tersebut masih mempunyai kandungan bahan bakar, itu digunakan untuk mengembalikan gasnya untuk dilakukan dilakukan untuk pengembalian ke intake manifold. Nah, fungsinya agar pembakarannya sempurna ya. Pembakarannya lebih sempurna sebelum dibaca oleh oksigen ya. Terus apalagi nih? Ya, terus ada oksigen sensor. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kandungan oksigen dalam gas buang, yang mana ini nanti untuk sebagai kontrol kepada ECU untuk memberikan jumlah bahan bakar dan pengapian yang seefisien mungkin sehingga bisa menentukan air fuel ratio-nya itu mendekati 100%. Lalu ada katalis yang atas, ada katalis yang bawah, baru muffler. Nah, terus ini ada namanya evap kanister ya, evap kanister dan full pump. Ini belum saya jelaskan tadi. Jadi aliran bahan bakarnya adalah dari full tank dihisap oleh full pump atas perintah dari ECU ya, yang dikontrol di ECU dan IPDM. Ini nanti akan menghisap sejumlah bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Nah, fungsi dari evap kanister sendiri adalah untuk menampung gas atau menampung uap bahan bakar, yang mana uap bahan bakar ini bisa digunakan untuk mencampur udara yang di intake manifold sebagai sebagai apa sih? Campuran, Pak. Ya, campuran atau manfaat yang lebih baik lagi ya dari uapnya yang harusnya mungkin kalau tidak digunakan mungkin bisa kebuang. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi untuk mencampur udara dan bahan bakar yang mana dicampur di dalam intake manifold. Nah, biasanya seperti ini ya mempengaruhi nanti untuk efisiensi bahan bakar. Jadi ada kasus di mana misal kayak evap kanisternya itu pecah, itu nanti bisa mempengaruhi ke iritan dan atau keborosan dari pemakaian kendaraan itu sendiri. Nah, kalau misal ini evap kanister kalau di Livina itu ada di belakang ya, di belakang mungkin sebelah kiri atau kanan ya, di dekat muffler. Kalau misal kayak di Datsun mungkin di sebelah depan ya, area transmisi bagian atas, bentuknya kotak hitam. Nah, ini nanti uapnya itu akan dikontrol ke evap kanister purk volume control solenoid valve. Nah, itu letaknya ini di kalau di Livina itu setelah throttle ya. Jadi nanti teman-teman ada yang soket putih itu, terus ada selang 2. Nah, itu evap kanister purk volume control solenoid valve. Nah, ini nanti kerjanya buka tutupnya itu diatur oleh ECU. Terus ada engine coolant temperature, yaitu tadi untuk mendeteksi suhu coolant di mesin ya, yang sebagai acuan nanti untuk melakukan idle control ya, yang dilakukan oleh ECU. Nah, di sini teman-teman ada yang bingung atau nggak jelas
karena memang kurang jelas juga. Itu yang Afghanistan itu kerjanya saat panas mas. Evap kanister sebenarnya kalau ini belum saya baca sih mas ya. Untuk cara kerjanya seperti apa. Tapi biasanya kalau misal soketnya kita lupa kepasang, itu nanti akan nyala DTC ya. Dalam artian nanti tidak langsung muncul, tapi setelah pemakaian berjam-jam nanti baru muncul. Nah, biasanya nanti dikeluarkan BBM-nya agak boros. Itu. Terus ada pertanyaan mungkin? Ada masih pertanyaan mas? Artakon mas. Artakon. Mas Haji, Iya pak. pertanyaannya di sini kan ada dua apa itu namanya ini? Ini katalis ya. Oh iya. Nah, apakah setiap mobil itu memiliki dua katalis? Tidak semua sih pak. Tidak semua. Iya. Oh. Ya, biasanya kalau standar yang Standarnya gimana? standar apalagi sekarang kan ini ya pak ya. Euro ya. Oh. Benar. Jadi kalau standarnya udah Euro wajib memakai bisa 2 katalis atau mungkin kalau teknologi yang sekarang mungkin bisa lebih. Iya. Terus ini juga kan kalau yang di Livina L10 itu menggunakan EGR. Kalau yang di L11 udah menggunakan dua sensor ya Pak ya. Jadi nanti ECO akan memproses dari dua sensor tersebut. Nah kalau yang di sini kan nanti baru satu karena sudah ada EGR. EGR nanti cuma membalikan gas buangnya itu yang masih mengandung bahan bakar untuk dibakar lagi sehingga pembacanya cuma di oksigen sensor satu aja. Pertama, ya? Iya yang pertama. Oh ya tadi belum kelupaan untuk yang knock sensor yang bagian bawah itu fungsinya untuk mendeteksi knocking atau ketukan yang abnormal yang ada di mesin ya. Itu pemasangan juga harus ada sudutnya biar pas. Jadi perlu diperhatikan. Kalau untuk masalah yang TCM, RPS itu termasuk ke dalam ini ya, idle control ya. Kayak misal RPS nanti ketika AC dihidupkan, nah otomatis nanti si kompresor akan bekerja ya. Ketika bekerja itu RPS akan membaca tekanan. Nah ini dia mengirim sinyal ke ECU untuk menambah RPM. Nah ini bisa dilakukan sebelum dia ngeklat ya. Ada juga yang setelah ngeklat dia baru menaikkan RPM. PNP nanti kalau PNP ini terkait dengan ini ya proses starter ya. PNP sinyal. Starter terus APP ini nanti kalau APP nanti sebagai ini ya mengukur injakan kaki terhadap ini ya pedal ya. Nah, ini nanti berapa tegangannya berapa yang masuk akan dikirim ke ECM sebagai kontrol untuk nanti mengontrol si throttle. Gimana, ada pertanyaan mungkin? Aman? Oh ya, terus kalau tidak ada pertanyaan lanjut ke halaman berikutnya ini. Ada namanya OBD ya, onboard diagnostic. Nah, ini biasanya teman-teman nemuin saat melakukan scan ya. Nah, ini nanti ada kasus seperti pas kita scan muncul data DTC itu ada tulisan fresh frame data, terus ada lagi first trip DTC, terus first trip fresh frame data. Itu penjelasannya sebenarnya ini apa? Kalau fresh frame data itu biasanya lampu mil itu tidak akan menyala. Lampu mil
yang di dashboard itu tidak akan menyala, atau di speedometer itu nggak menyala. Artinya di sini nanti hanya terekam di memori ya, memori ECU itu. Terus ada first trip DTC. First trip DTC nanti itu baru ini ya, fresh frame data yang sudah muncul lebih dari satu kali, atau secara total itu 10 ya. Ada secara total itu ada 10. Nah, kalau sudah lebih dari 10 kali, ini nanti biasanya baru muncul ini lampu mil. Itu biasanya nanti terscan juga. Terus ada DTC itu pasti udah muncul. Gimana? Ada bingung? Oh ya, jadi untuk yang first trip fresh frame data itu artinya ada masalah pada sensor atau elektrikalnya itu, tapi ini baru terekam di ECU, iya, atau di ECM. Di scanner muncul, tapi di lampu mil tidak nyala, ya, cek engine tidak nyala. Kalau untuk yang fresh frame data itu nanti muncul, itu kan tadi yang pertama adalah first trip. Fresh frame data itu muncul lebih dari sekali, masih sama. Dia tidak akan muncul di mil, hanya terbaca di scanner. Sementara untuk first trip DTC itu fresh frame data yang muncul lebih dari 10. Baru dia membaca DTC itu dan lampu mil menyala. Terus first trip DTC gitu ya? Baru DTC. Apabila udah semakin sering maka timbul DTC itu sendiri. Makanya ada Pak, cek engine-nya nggak nyala tapi waktu di scannernya nyala. Nah, itu. Iya. Betul. Hah? Oh, APAC. Iya. PC. Gimana, ada pertanyaan lain? Belum ada. Oke. Ya, sambil mendengarkan bisa dinikmati makanannya. Disambil dulu Pak. Di sini ada tabelnya. Prioritas nomor 1 adalah itu bisa dibaca sendiri, ada Kencom, Ken, MAF, ECT, TP, Knock, CKP, CMP, vehicle speed. Ya, biasanya kalau prioritas nomor 1 ini apa? Ini yang mengakibatkan mobil mati-mati atau susah hidup. Nah, ini harus dikerjakan dulu atau diselesaikan dulu, baru DTC selanjutnya yang prioritas kedua atau ketiga. Nah, jadi kalau misal teman-teman ada kendala di lapangan muncul DTC kayak gini, biasanya mobilnya ada kendala mati mendadak atau susah hidup, maka harus dikerjakan dulu. Nah, itu terus yang kedua, prioritas kedua itu nanti ada oksigen sensor, evap, kanister, IVT, ECT, TP, overheat, dan brake switch. Nah, ini biasanya mobil tetap masih bisa hidup, cuma kendalanya mungkin bisa mengalami berbat, tenaga kosong, ataupun nggak bisa digas. Yang ketiga ini IVT, ini berhubungan dengan timing ya, terus throttle, turbine revolution sensor. Intinya ketika muncul prioritas DTC nomor 1 itu yang wajib dikerjakan, karena kalau misal lompat ketiga dulu mobil akan susah hidup, itu nanti juga susah juga ngerjain nomor 3-nya nanti. Nah, terus ada namanya file save ya. File save sebenarnya halamannya mana ya? Nah, ini ada file save. File save adalah kondisi di mana kendaraan dia nggak bisa bekerja sesuai atau bekerja secara maksimal atau bekerja 100%. Jadi nanti file save ini hanya ECU mengendalikan kendaraan sekedar hanya untuk bisa
dipindah. Misal untuk customer, iya memindahkan mobil. Jadi kalau misal customer menemukan kendala di mobilnya, misal cek engine-nya menyala terus nggak bisa digas, lah itu nanti biasanya hanya dimentok di RPM 1.500 sampai 2.000. Selama itu masih dipakai, bisa dipakai hanya untuk dilakukan untuk perbaikan atau ke bengkel. Dan misal contohnya nih ada DTC map sensor ya. Ini nanti engine speednya nggak bisa naik ya di atas 2.400 itu nggak bisa. Terus nanti ada DTC coolant temperature, itu nanti apa nih, cooling fan akan nyala. Terus ada DTC TP, nanti pembukaan throttle-nya tidak lebih dari 10 derajat, jadi tenaganya nanti berat. Terus ada ini seputar TP ya, throttle. Kalau power supply nanti ya tetap masih throttle-nya nggak mau bekerja secara maksimal. Terus untuk APP nanti juga sama, dia pembukanya cuma 10 derajat sehingga tenaganya kurang. Pedal position ya. Intinya kalau misal muncul file save mode itu RPM tuh nggak bisa lebih 2.500. Nah, biasanya yang kita temuin itu seperti di on itu nanti cooling fan nyala, terus ada lagi kayak yang ekstrel itu dampernya pecah yang di stopper atau stopper di pedal gas, itu nanti kasusnya sama seperti ini, jadi file save. Mobil bisa berjalan tapi tenaganya lemah. Nah, Pak Topik tuh kalau kejadian. Pernah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ayo Mas, pertanyaan Mas. Islam mungkin? Suruh tim sih. Ya. Masuk YouTube. Ayo. Ilham mungkin ada? Ini ya yang di halaman 157 Ya. bagian trouble diagnosis itu kan ada prioritas nomor 1 Ya. untuk P1229 itu Dua. ada sensor power supply, itu posisinya di mana ya? 2 berapa? 1229 sensor power supply. Cek. Oh iya. Ini kalau misal ini nanti langsung baca ini ya, baca. Nggak masuk dia. Oh, nggak masuk ya? Training pertama masuk nggak? Oh, masuk. Ini langsung aja baca ini, kan sudah ada ininya. Tabel ini apa? Tabel DTC ya. Jadi kalau DTC P1229 itu nanti di halaman 117. Klik aja di situ. Nah, kalau di sini kan keterangannya ini. Masalahnya sensor power supply circuit short. Nah, itu possible cause-nya itu nanti di APP, di TP, di CMP, di harness. Nah, itu nanti di situ. Biasanya kalau power supply nanti berhubungan dengan ini, ya tegangannya nggak masuk ke possible cause-nya ini. Bisa karena short ataupun putus. Kalau di mobil lain atau di SM lain tuh nanti ada juga namanya power supply sendiri ya. Ini kan menyatu sama EC ya. Kalau di unit lain bisa berbeda. Nah, contoh di T32 itu nanti beda lagi. Ada sectionnya beda. Pak Haji, kenapa fail safe harus terjadi, Pak Haji? Ya sebenarnya file save ini ya untuk membantu atau fitur keselamatan sebenarnya. Fitur keselamatan buat terutama customer atau yang pemilik mobil itu. Jadi nanti kalau misal mengalami kejadian yang dimana kayak misal tiba-tiba nggak bisa digas, misal DTC-nya itu adalah APP, itu kondisi mobil kan nggak bisa digas. Nah itu nanti kalau nggak bisa digas, kuat kondisi berjalan kan itu kan bahaya.
bahaya. Nah itu makanya ada teknologi failsafe itu buat keselamatan ya. Jadi mobil tetap bisa dipakai dalam kondisi aman walaupun ada masalah di sistem engine controlnya ataupun sistem yang lain. Ibarat mobil itu mungkin ini Pak, APP-nya mungkin dia pembacanya error. Kalau dia nggak dibuat failsafe bisa jadi malah throttle buka terus. Ya, bisa seperti itu. Iya. Kayak itu Pak, yang mobil listrik Iya. di Cina itu. Iya. Tesla. Ngegas sendiri. Itu. Jadi kan memang ada ECU, ada ini ya, ada range voltage-nya ya. Jadi batas amannya berapa. Jadi kalau misal di luar itu dia masih akan failsafe atau nanti DTC yang mana nanti performanya bakal di limit ya. Oke. Kayak Mas Adi, untuk Iya. failsafe itu hanya mobil Nissan atau mobil yang lain, merek lain? Oh ya sebentar, kalau itu perlu tanya Google ya. Ya mungkin sebenarnya kalau failsafe sendiri mungkin di unit lain atau brand lain pasti ada ya. Pasti ada kayak misal untuk kasus yang cooling fan menyala sendiri ataupun nggak bisa digas, itu pasti unit lain ada. Nggak mungkin kendaraan itu tiba-tiba mati terus sebagai customer kan, sebagai pemilik mobil nanti pasti kan panik ya. Tapi kemungkinan ada sih ya, tapi untuk datanya belum bisa saya jelaskan maksudnya karena belum tahu. Apalagi kalau misal mobil-mobil teknologinya bagus pasti mungkin udah ada. Baik. Ada lagi mungkin? Nova mananya Nova? Apa ya Pak ya? Gorengan. Ringan. Pak Yanto. Pak Yanto? Pak Yanto, Ada pertanyaan Pak Yanto? Pak Yanto tulisan. Cerita apa tadi Pak? Yo. Delik. Monggo yang lain. WA ini langsung terhubung kantor pusat Bro. Dipantau anak ya Pak? Dipantau anak ya? Ngomongnya buka WA web. WA web. Cloning ya Mas ya, cloning ya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan untuk training hari ini. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin besok bisa langsung ditanyakan aja di pas jam kerja, pas lagi ngebengkel ya. Tapi kalau misal rame pun tetap dijawab nanti ya. Tanya ini apa toh Mas? Nah, ini. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kegiatan seperti ini akan terus berlanjut di AHA Motor? Ya, kegiatan ini udah berlanjut lama Pak, udah berlangsung lama ya. Ini udah kegiatan yang keberapa kalinya. Tapi memang Pak Topik aja yang baru datang. Nah, Sobat Apedia, kenapa saya datang ke sini? Sebenarnya tadi ada ide pembuatan AHA Academy, ya. Nah, jadi nanti instrukturnya yang inilah, tuh banyak banget instrukturnya. Jadi ini diratakan dulu ya Mas ya? Iya. Diratakan dulu, tanahnya diratakan. Nah, jadi nanti ada muncul AHA Academy. Ya semoga Pak kedepannya Pak Semoga ya. dimudahkan. Baik. Jadi saya buka mau saya tutup lagi. Baik. Ya gitu Pak Topik. Ya ikutin terus di channel Apedia. Nanti kita nggak hanya membahas tentang trouble yang terjadi di kendaraan, tapi juga kita membahas tentang bagaimana kita menghadapi trouble tersebut dan penyelesaiannya bagaimana. Kemudian nanti ada banyak possible cause yang harus kita lewati. Seperti apa hasilnya setelah melakukan beberapa possible cause. Anggap aja satu trouble itu memiliki banyak banyak rangkaian paralelnya. Masalah paralelnya yang bisa mengakibatkan satu DTC itu muncul. Nah, itu harus dikupas satu demi satu. Seperti itu Pak Topik. Baik.